untuk membawa sebuah pengetahuan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengerti, saudara memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, maka saudara akan dibenarkan dan dimerdekakan. Amin. Yesus ngomong gini, jikalau engkau mentaati firman-Ku, maka engkau adalah murid-Ku. Dan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika saya baca ini kayaknya simple. Kebenaran akan memerdekakan. Amin. Amin. Tapi proses, dengar baik. Di sini kebenaran. Saya terima kebenaran. Ya. Di sini kebenaran itu membuat saya merdeka. Ya. Tapi yang di tengah ini loh, yang tidak gampang. Kebenaran memerdekakan, tapi kalau kebenaran itu ditarik garis panjang, isinya itu kebenaran itu menyesatkan sebelum sampai saudara dimerdekakan. Misalnya, jikalau ya adalah katakan Ya. jikalau tidak adalah katakan ya. Saudara tahu kebenaran itu. Tapi untuk menjalani kebenaran itu sampai saudara dimerdekakan itu nggak gampang, betul? Ya. Kalau hal yang sepele ngomong ya di atas ya gampang. Kalau itu suatu masalah atau suatu persoalan yang berisiko besar dalam hidup saudara, dipertanyakan apakah saudara masih punya integritas berkata ya di atas ya. Jadi kebenaran memerdekakan. Proses untuk sampai merdeka itu gak gampang. Berarti kebenaran itu menyesatkan. Hidup benar itu menyesatkan sebelum sampai dimerdekakan. Makanya Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 13 ngomong begini, masuklah melalui pintu yang sesat. Karena lebarlah pintu, banyaklah orang yang menuju ke sana. Betul? Berarti Yesus ngomong begini, ada dua jalan. Yang ini saya belum khotbah, baru perlu aja. Ada dua jalan. Yang satu jalan sempit, ya, pintunya sempit, jalannya sempit. Pintunya sesat, jalannya sempit. Yang satu pintunya lebar, jalannya luas. Banyak orang yang masuk di jalan yang luas. Banyak orang yang mengabaikan kebenaran. Ya, orang yang tabrak kebenaran, orang yang nggak peduli lagi tentang kebenaran, bohong jalan terus, tipu jalan terus, apalagi jinah jalan terus, apalagi yang jelek-jelek jalan terus. Itu digambarkan di pintu yang lebar, jalan yang luas, gampang, tapi menuju kepada kebinasaan. Sebaliknya pintu yang sesat, jalan yang sempit adalah gambaran dari orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran, tapi dia sudah mengerti kebenaran dan dia menjalani kebenaran itu sesat, seperti masuk di pintu yang sesat, di jalan yang sempit, nggak gampang, sedikit orang yang melaluinya. Tangkap saudara? Ya, amin. Jadi ternyata kebenaran memerdekakan pasti, tapi menjalani hidup di dalam kebenaran sebelum sampai dimerdekakan itu menyesatkan. Makanya Yesus ngomong, masuklah pintu yang sesat, jalan yang sempit, disitulah ada kehidupan. Artinya setelah saudara menjalani hidup dalam kebenaran yang menyesatkan itu, saudara akan dimerdekakan.
Yang ngerti katakan amin. Amin. Sehingga kalau saudara belajar dengan Tuhan, saudara mendapat kebenaran, minimal saudara sudah sadar berdasarkan kebenaran saudara menjalani hidup ini. Walaupun tidak mudah, sudah berbuat benar, disakiti orang, sakitnya tuh di sini. Mau balas, firman-Nya berkata, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Kebenaran masuk, mengampuni itu sakit. Tapi kalau saudara tetap bertahan dalam kebenaran, mengampuni, akhirnya saudara dimerdekakan. Amin. Amin. Orang dimerdekakan ini free, bebas, nggak nyimpen lagi di sini, dimerdekakan. Makanya dikatakan kebenaran memerdekakan. Amin. Amin. Nah, saya harap saudara belajar. Kalau saudara suka tema, saya beri tema waktu. Satu kata aja, waktu. Mari buka dengan saya di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Tapi yang akan saya baca kepada saudara ayat yang ke-15, 16, 17. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15, 16, 17. Perikopnya itu berjudul begini: hiduplah sebagai anak terang. Jadi Paulus menasihati kepada orang-orang di Efesus supaya hidup sebagai anak terang. Saudara boleh baca sampai ayat ke-14. Ayat 15 berkata begini: karena itu perhatikanlah dengan seksama. Saudara diminta memperhatikan dengan serius. Saudara diminta memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa itu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh? Yaitu bagaimana kamu hidup. Bagaimana cara Anda hidup itu disuruh memperhatikan. Lalu dikatakan, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Ayat 16-nya. Ayat 16. Nah, dan perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada. Diminta saudara dan saya ini mempergunakan waktu yang ada, ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ayat yang ke-16 coba. Saya ingin menekankan begini, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada semua manusia, tidak peduli siapapun. Waktu terus berjalan tanpa peduli kepada saudara. Waktu menelan apa saja yang di dalamnya. Waktu tidak pandang engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau orang besar, engkau orang kecil, engkau pejabat, orang penting dan orang tidak penting. Waktu tidak peduli. Detik demi detik terus berjalan. Jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa terasa terus berjalan tanpa peduli dengan saudara. Tahu-tahu sudah tua, tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik.
Padahal waktu itu diberikan kepada saudara, karunia, dikarunia waktu oleh Tuhan untuk kita pergunakan dengan baik. Jangan dibiarkan waktu berlalu begitu saja. Pergunakan waktu dengan baik. Nah, bagaimana mempergunakan waktu dengan baik? Dengan baik-baik. Ini penting. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan baik? Adalah ayat yang ke-15, tolong. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan baik? Yaitu dengan memperhatikan dengan seksama. Apa yang diperhatikan? Bagaimana Anda hidup. Kalau saudara dan saya memperhatikan bagaimana saya hidup atau Anda hidup, itu kita bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Perhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, bagaimana Anda hidup, bagaimana kebiasaan kamu ngomong sama orang. Perhatikan bagaimana kamu ngomong sama suami, sama istri, sama anak, sama teman-teman. Perhatikan cara kamu ngomong, perhatikan cara kamu bersikap. Paulus ngomong, perhatikan dengan seksama, dengan serius. Ngomongmu sama orang bagaimana? Ngomongmu itu apa kepahitan yang keluar dari mulutmu? Ataukah ngomongmu itu selalu mengintimidasi orang? Ngomonganmu selalu menyerang orang? Ngomonganmu, bahasa Surabaya ngomong tengik. Nah, perhatikan bagaimana kau bersikap. Bagaimana kau bersikap dengan orang yang di bawah? Masihkah engkau peduli dengan orang yang di bawah? Ataukah engkau hanya memandang orang yang di atas? Perhatikan bagaimana kamu hidup, cara kamu hidup ini perhatikan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dengan serius. Perhatikan. Di semua area hidup kita, dia minta supaya diperhatikan. Kalau saudara tidak memperhatikan itu, saudara tidak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi di sini saudara dan saya diminta dengan sungguh-sungguh di semua area supaya memperhatikan. Kenapa diperhatikan? Ayat 16. Pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Katakan jahat. Bahasa aslinya adalah poneros. Poneros. Poneros itu bicara begini. Seseorang atau oknum yang terlatih untuk melakukan setiap kejahatan, untuk menimbulkan kerugian dalam hidup kita, untuk membawa kesakitan dalam hidup kita. Dan oknum itu, Petrus mengatakan bahwa dia adalah si iblis yang berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Itu poneros. Kenapa saudara dan saya diminta dengan sangat serius, dengan seksama memperhatikan cara Anda hidup? Karena ada poneros, ada si jahat ini yang mempengaruhi hidup saudara. Ada si jahat ini yang selalu siap untuk membisikkan sesuatu dalam hidup saudara, yang siap menggagalkan saudara, yang siap membawa kesakitan dalam hidup saudara, yang siap membawa intimidasi, kerusuhan, dan iri hati dalam hidup saudara. Memang hari-hari
Waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini adalah sebuah karunia. Tapi di dalam karunia hari yang diberikan Tuhan ini, saudara dan saya harus sadar bahwa ada poneros yang juga bekerja mempengaruhi cara pikir saudara, mempengaruhi cara saudara berkata, mempengaruhi sikap saudara, sehingga saudara akan mengalami kegagalan, mengalami sebuah kesakitan dalam hidup saudara. Jadi sangat mungkin di hari-hari yang Tuhan berikan, hari yang baik Tuhan berikan ini, kalau saudara ini tidak menjaga bagaimana saudara ini hidup, kalau saudara tidak arif, tidak bijak, maka saudara akan diserang oleh poneros yang siap untuk membisikkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, yang membawa iri hati dalam hidup saudara, yang membawa kepentingan ego saudara, sehingga hidup saudara menjadi kacau karena ada faktor poneros yang menguasai hidup saudara. Sampai di sini saudara nangkap? Saya kasih contoh. Yakobus pasal 3, saya dibuka, pasal 3 ayat 16 berkata begini: di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Betul? Betul ya? Ya, ada segala kalau saudara lihat di mana-mana persoalan, masalah, baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pergaulan, dalam apa saja. Kalau saudara mau tarik itu sampai turun ke bawah, saudara cari akar permasalahannya, maka ketemunya cuma dua: iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, di sini poneros bekerja. Di sini poneros mempengaruhi saudara. Oknum yang siap dengan segala kejahatannya yang sangat terlatih itu masuk dalam pikiran saudara, mempengaruhi cara pikir saudara, mempengaruhi hati saudara, sehingga muncullah namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan itulah sumber segala kekacauan dalam hidup ini. Makanya Paulus ngomong, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Contohnya Saul. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 14 itu bercerita tentang ayah Saul kehilangan keledai betinanya. Betul? Halo? Ya. Coba dilihat 1 Samuel pasal 9. Yang namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin.